Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan segala rahmat dan nikmatnya kita masih diberikan umur panjang, sehingga pada kesempatan ini alhamdulillah dapat dipertemukan lagi dengan hari kemenangan umat Islam, yakni Hari Raya Idul Adha. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Islam yang dirahmati oleh Allah, dengan datangnya hari raya Idul Adha kali ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua hidayah untuk lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan rasa syukur serta takwa kita terhadap Allah, agar kelak kita diberikan keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Di hari raya Idul Adha, para umat muslim yang dari sisi ekonomi memiliki kemampuan yang lebih diserukan kepada mereka untuk melakukan kurban. Kurban yang berasal dari bahasa Arab yang berartikan penyembelihan, memiliki nilai bersejarah dalam Islam. Dan masyarakat Islam melakukan kurban setiap setahun sekali. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasalli li rabbika wanhar. Yang artinya, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Quran surah Al-Kautsar ayat 2. Yang dimaksud berkurban di sini ialah menyembelih hewan kurban dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat Islam yang dirahmati oleh Allah, tentunya kita harus tahu apa artinya Idul Adha dan tanggal berapa Idul Adha itu dilakukan. Pengertian Idul Adha adalah salah satu hari raya Islam yang dirayakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Pada hari tersebut diperingati peristiwa kurban, yaitu ketika dulu Nabi Ibrahim alaihissalam yang bersedia untuk mengorbankan putranya, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Tapi dengan luar biasanya perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang dituju kepada Nabi Ibrahim untuk mengorbankan anaknya. Tetapi anehnya dan luar biasanya, Nabi Ismail selaku anaknya bersedia untuk dikorbankan. Tetapi dengan kasih sayang Allah, maka walaupun Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail sudah bersedia untuk melakukan perintah Allah, lalu Allah kemudian menggantinya dengan seekor domba. Nah, pada hari raya ini umat Islam berkumpul pada pagi hari, tepatnya tanggal 10 Zulhijjah, dan melakukan sholat Id bersama-sama di tanah lapang atau di masjid,
seperti ketika merayakan Idul Fitri. Setelah sholat dilakukan penyembelihan hewan kurban untuk memperingati perintah Allah kepada Nabi Ibrahim yang menyembelih domba sebagai pengganti putranya. Idul Adha jatuh pada tanggal 10 di bulan Zulhijjah. Hari ini jatuh persis setelah perayaan Idul Fitri itu sekitar 70 hari. Hari ini juga beserta hari-hari tasyrik diharamkan puasa bagi umat Islam. Jadi hari tasyrik itu sekitar tanggal 10, 11, 12, 13 di bulan Zulhijjah. Pada tanggal-tanggal itu umat muslimin haram melakukan puasa. Nah, selanjutnya apa itu kurban? Pengertian kurban atau kurban adalah bahasa yang diambil dari bahasa Arab dengan kata qoroba yang artinya dekat atau mendekatkan, atau bisa disebut juga udhiyah yang secara harfiah berarti hewan sembelihan. Sedangkan ritual kurban adalah salah satu ritual ibadah pemeluk agama Islam di mana dilakukan penyembelihan binatang ternak untuk dipersembahkan kepada Allah. Ritual kurban dilakukan pada bulan Zulhijjah pada penanggalan Islam, yaitu pada tanggal 10 atau hari nahar dan 11, 12 serta 13 atau yang disebut dengan hari tasyrik, bertepatan dengan hari raya Idul Adha. Binatang kurban yang disembelih dengan hati yang ikhlas itu kelak di hari akhir akan ditimbang darahnya, tanduknya, bulunya, dan semua anggota tubuhnya sekaligus akan menjadi saksi baginya. Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, sembelihlah kurban dan senangkanlah hatimu. Sesungguhnya seorang muslim yang menghadapkan hewan-hewan sembelihan ke kiblat, maka darah hewan itu, tanduknya dan bulunya semua merupakan kebajikan dan akan ditimbang pada hari kiamat. Sahabat-sahabat Islam yang dirahmati oleh Allah, menyembelih binatang kurban itu mengandung dua aspek perwujudan. Yang pertama, aspek ubudiyah atau aspek peribadahan, yaitu berbakti dan mendekatkan diri kepada Allah sesuai dengan asal dari kata kurban, berasal dari kata qoroba yang artinya mendekatkan diri kepada Allah. Sebagai imbangan pendekatan itu, maka Allah dekat pula kepada orang yang berkurban, dan Tuhan atau Allah akan melipat gandakan pahalanya di akhirat kelak. Yang kedua, aspek sosial kemasyarakatan. Karena dengan melakukan kurban dan membagi-bagikan daging, itu akan berkembanglah pendekatan sesama umat manusia, di mana kaum muslimin yang sedang hidup dalam garis kemiskinan, yang jarang sekali makan atau jarang mencicipi makanan yang lezat, kini dia merasakan bagaimana nikmatnya makan daging atau makanan-makanan yang lezat. Dengan jalan ini insya Allah akan terciptalah kemurnian sosial dalam bermasyarakat. Sahabat-sahabat Islam yang dirahmati oleh Allah, tentunya dalam hari raya Idul Adha atau Idul Kurban ada beberapa hikmah berkurban pada hari raya Idul Adha. Apa saja sih hikmah-hikmah itu atau manfaat yang bisa kita peroleh? Yang pertama, berkurban merupakan momen yang dapat digunakan untuk mengenang betapa cintanya Allah kepada Nabi Ibrahim.
Yang kedua, melaksanakan kurban bisa dikatakan sebagai syiar terhadap Islam. Yang ketiga, berkurban merupakan bukti nyata bahwa kita adalah hamba Allah yang bertakwa. Keempat, berkurban merupakan ibadah yang bisa dikatakan paling utama. Kelima, berkurban sama artinya kita membahagiakan mereka kaum du'afa. Keenam, berkurban merupakan perbuatan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketujuh, berkurban akan membuat kita menjadi semakin dekat dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat-sahabat Islam yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan kurban atau melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di samping itu, jangan lupa untuk melaksanakan sholat Idul Adha, karena sholat Idul Adha pun merupakan perintah dari Allah. Walaupun hukumnya sunnah muakkadah, tetapi dalam segi ini kita harus bisa merayakan dengan cara ikut andil dalam melakukan peribadahan, khususnya melaksanakan sholat Idul Adha berjamaah dengan keluarga, kerabat, dan tetangga, bahkan dengan masyarakat sekitar. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala apa yang telah kita lakukan, dan semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Iktafaitu huna kalami idza wajadtu minni al khata afwan alfi afwin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.